Halo teman-teman, saya Yuslinawati. Di sini saya akan memaparkan mengenai penelitian kita, yakni dalam proses pengairan diperlukan adanya dukungan dari infrastruktur yang mumpuni seperti danau, waduk, irigasi, dan sumur bor. Di samping itu diperlukan pula sumber daya utamanya, yaitu air. Tanpa adanya air, maka pengairan tidak dapat bekerja dengan maksimal. Sumber daya air inilah yang menjadi masalah. Berdasarkan literatur yang dilakukan, rendahnya debit air Bendungan Way Jepara diakibatkan adanya perambahan hutan pada wilayah hulu yang bertempatan di daerah Register 38 Gunung Balak dan Gunung Mas. Debit air yang kian menyusut menjadikan terjadinya penggiliran tanaman. Akan tetapi penggiliran yang dilakukan kadangkala tidak sesuai dengan musim untuk sistem tanam. Selain itu terdapat pula masalah pada pemerataan air saat musim tanam, khususnya pada wilayah hilir, di mana petani merasa kesusahan dalam memperoleh air sehingga hasil panen menjadi kurang maksimal. Untuk itu diperlukan penataan pengairan untuk mendukung hasil yang maksimal. Danau Way Jepara merupakan sebuah danau yang terletak di Jalan Simpang Danau, Sumberjo, Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Air Danau Way Jepara bersumber dari 3 sungai, yaitu Way Abar, Way Jejaway, dan Way Jepara yang berhulu di Register 38 Gunung Balak dan Gunung Mas. Pada awal dioperasikan pada tahun 1974, Danau Way Jepara dapat mengairi 9.000 hektar sawah, dan untuk mengairi 6.000 hektar tersebut cukup dengan membuka 1 pintu air di bendungan pengendali. Namun, sekarang meskipun 5 pintu air dibuka semua, hanya mampu mengairi sekitar 2.000 hektar. Akibatnya 4.500 hektar sawah di 3 kecamatan, yaitu Way Jepara, Brajas Lebah, dan Labuhan Ratu terancam tidak bisa ditanami. Rusaknya kawasan Register 38 oleh perambahan menjadi penyebab utama terus merosotnya debit air Danau Jepara. Daerah tangkapan air banyak yang diubah menjadi lahan perkebunan, lalu Register 38 Gunung Balak dan Gunung Mas yang menjadi daerah aliran sungai Jepara sudah rusak parah. Menyiasati merosotnya debit air itu, sejak tahun 2007 Dinas Pengairan Lampung Timur terpaksa menerapkan pola tanam bergilir, di mana ada suatu kecamatan yang menanam padi dan kecamatan yang lainnya menanam jagung dan bergantian atau bergilir di tahun berikutnya. Perubahan debit air pada Bendungan Way Jepara memberikan pengaruh pada pengairan wilayah hilir atau ujung. Air yang mengalir pada wilayah hilir, yaitu pada Kecamatan Brajas Selebah, seringkali mengalami kekurangan karena air telah dulu didistribusikan ke wilayah-wilayah hulu. Padahal di Kecamatan Brajas Selebah terdapat 7 desa dengan dominasi penduduknya petani dan lahan pertaniannya mencapai 2.000 hektar. Hal ini tentu membutuhkan air yang sangat banyak untuk menunjang keberhasilan sistem pertanian. Kurangnya debit air yang mampu mengairi wilayah hilir pertanian membuat munculnya dominasi kekuasaan pada sistem irigasi, baik pada irigasi lebar ataupun irigasi kecil. Dominasi kekuasaan pada setiap daerah merupakan sebuah dominasi yang lazim dilakukan oleh petugas perairan umum untuk melakukan upaya sebaik mungkin demi menciptakan kemakmuran dirinya dan orang lain. Padahal, kurangnya air akan berimbas pada perkembangan dan pertumbuhan tanaman hingga berimbas pada produktivitas. Dampak kegagalan pendistribusian pengairan bagi pertanian dan perkebunan. Riset menunjukkan bahwa kekeringan yang berkepanjangan akan berdampak buruk bagi sektor pertanian dan perkebunan. Pertumbuhan vertikal dan horizontal tanaman terganggu saat kekurangan air. Keadaan ini dapat mengancam produksi pangan dan hasil perkebunan. Kekurangan air akan mengganggu keseimbangan kimiawi dalam tanaman yang berakibat berkurangnya hasil fotosintesis atau semua proses-proses fisiologis berjalan tidak normal. Apabila keadaan ini berjalan terus-menerus, maka akibat yang terlihat misalnya tanaman menjadi kerdil, layu, produksi rendah, kualitas turun, bahkan tanaman bisa menjadi mati. Sebelum dibangunnya bendungan diperlukan tinjauan yang tepat dan survei lokasi wilayah yang akan dialiri agar semua mendapatkan pasokan air secara adil dan infrastruktur benar-benar berfungsi mengaliri air dari hulu ke hilir hingga petani merasakan manfaatnya. Serta diperlukan pengawasan terhadap bendungan beserta jaringan irigasi yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Jika tidak, maka timbul permasalahan baru seperti urgensi pengairan pertanian di wilayah hilir. Solusinya adalah dengan memperbesar dan memperdalam kedalaman Bendungan Way Jepara. Saat musim kemarau tiba, masyarakat akan berebut memperoleh air sumur bor. Namun yang memperoleh hanyalah petani yang memiliki mesin pompa. Timbullah kesenjangan antar warga petani. Oleh karenanya diperlukan akses membuka bendungan agar air mengaliri irigasi pertanian. Selanjutnya, perlunya melakukan pengelolaan air irigasi agar tidak menimbulkan masalah kekurangan dan kelebihan air. Dan yang terakhir, pembangunan dan pengembangan irigasi bisa mengikut sertakan partisipasi petani dan P3A.
P3A merupakan wadah perkumpulan petani pengguna air. Petani bisa saling bekerja sama dalam pengelolaan pemanfaatan air demi keberlanjutan pertanian mereka. Akan ada kontrol silang, sikap saling mengawasi antar anggota kelompok, sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang mencuri air lagi secara diam-diam. Kesimpulannya yaitu pembangunan irigasi sudah mumpuni di setiap wilayah sehingga air akan dapat mudah mengalir, akan tetapi sumber daya airnya tidak ada atau sedikit sehingga pertanian di wilayah hilir pada musim kemarau dan musim penghujan tetap kekurangan air. Selain itu, sumur bor yang hanya dibangun begitu saja dan tidak disediakan alat pompanya tidak memberikan solusi untuk petani saat kekurangan air, sehingga diperlukannya untuk melakukan reboisasi terhadap wilayah hulu serta memperbesar dan memperdalam kedalaman bendungan Wai Jepara. Lalu, para petani dapat berdiskusi dan bekerja sama untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan air. Hal ini dilakukan agar petani mendapat pemasokan air secara adil, tidak terdapat dominasi kekuasaan. Selain itu, perlu adanya pengawasan terhadap bendungan serta jaringan irigasi secara berkelanjutan untuk meminimalisir segala permasalahan yang akan timbul.